Ntar dulu ada nawar job. Sabar aja. Ya. Wih. Rodman gugup jadian kameramen. Rodman gugup. Gagil. Oke teman-teman, sekarang saya lagi ada di Comedy Sunday dan saya bersama Firza Falaza. Mau kesini? Saya. Iya, nggak pernah kesini. Iya mas. Polisi lo ini. Siap mas Gamen. Mau izin ini ngonten bareng. Nganten bareng. Siap. Ya, mohon maaf ya. Kerja gimana kabar? Sehat mas Gi, alhamdulillah. Sehat. Mas Gi lagi di Surabaya. Lagi di Surabaya. Aku memang ngonten ya sesuai job. Ya, lagi di kota mana? Iya. Ngonten sama Konten. itu. Nah. Oh. Ganja ya ini. Ini mas. Bapak, tato bapak ini. Hah? Tato bapak. Meninggalnya bapak. yang itu 420. Apa itu? Anu tanggal lahir kah? Bukan ya? Bukan. Jadi jam besuk. Bukan mas. Ini marijuana, benar. Marijuana. 420. Aduh, saya ngomongnya di depan polisi. Gak apa-apa. Santai aja bilang Santai. santai. Jadi ini bahas tato dulu. Iya, Awal tato ini tuh karena saya dulu pemakai kan. Ganja juga, dan saya juga baca-baca sejarahnya. Oke. Jadi 420 ini ada dua geng di California di daerah San Rafael. Iya. Namanya The Bebes sama Weldos. Weldo. Dua geng gede itu memperebutkan hak Untuk ini. pencetus 420 ini siapa? Kode untuk ganja itu. Kok ndak berbobot sekali ya? Kan itu jadi mendunia kan 420 kan. Iya, bener. Nah, tapi mereka bertengkar, tapi sampai detik ini mereka masih bersahabat. Itulah hebatnya marijuana. Marijuana. Karena giting sama-sama. Gak akan ada emosi lah. Akhirnya saya tanam di sini. Woi. Gitu. Tapi masih make? Enggak udah. Kalau make ke Thailand. Nah, Thailand gratis kan? Iya. Boleh kan? Free kan sekarang? free. Bukan Iya. ya, bukan gratis. Iya. Free-nya bebas. Nah, yang aku baca itu pemerintahnya ngebagikan itu ganja untuk berapa ganja gitu, bibit ganja Untuk ditanam. Untuk ditanam. Bukan untuk apa ya, farmasi mungkin. Nah, Bukan untuk dipakai yang sembarangan gitu, enggak. iya, semoga aja lah di sini jadi legal juga ya kan? Lebih ke masyarakatnya kayak belum siap mas ya. Kalau saya ya, kalau berkacamata Iya. kayak masyarakatnya Iya. belum siap. Kalau misalnya dilegalkan malah parah ya kelihatannya. Malah parah. Supir bis make. Sudah sampai stasiun Gambir. Bis kan di aspal pak. Wah Allah, kok lewat jalan kereta tadi. Polisi. Nah. Selamat siang Bu. Itu legal. Itu bahaya sih. Bahaya. Belum Bahaya. siap. Belum Masyarakat kita belum siap. Belum siap. Aku sendiri juga belum siap kayak kalau legal ya. Iya. Aku dulu ganja. Oh iya sama juga. Pernah. Hampir dipecat gara-gara itu. Oh iya mas. Oh udah jadi anggota. Oh. Sempat. Jadi kayak yang aku ngekos gitu sama teman-temanku, polisi juga. Oh. Terus aku tidur. Aku kan tidur kan. Dia main ke kos gitu. Ya udah, dia make. Nah, temanku yang polisi 2 ini make ganja. Aku nggak tahu dia make aja. Jadi ruangan itu penuh asap. Jadi secara nggak langsung aku kecium. Enak juga ya. Aku sholat subuh aja begini-gini. Aku kan tipe orang yang nggak ngerokok kan. Iya. Ngerokok iya. minum nggak. Nah, gara-gara itu temanku dipecat yang 2 itu. Oh iya. Iya. Untungnya dia nggak nyebut aku. Oh, nyebut aku di situ dipecat juga. Iya, dipecat juga. Padahal aku udah ngapa-ngapain. Padahal ente kecanduannya ibadah ya. Iya. Tapi enak ya, Bir. Ya Allah. Pusingnya itu bukan pusing-pusing yang sakit, tapi pusing-pusing enak ya, guys. Ya, kalau bahas gitu mending di channelku ada candu. Jangan begitu. Iya. Di sini bahaya, Mas. Iya. Bir, aku kan ini channel intro, guys. Aku mau nanya masa lalumu dulu. Waktu SD sampai dengan sekarang itu kriminal apa yang paling parah yang pernah kamu lakukan? Ngebacok orang nggak kena. Enggak. Beneran ini? Iya. Beneran. Kamu ngebacok orang tapi enggak kena? Dihindari sama dia. Oh iya, Terus parah. dia cabut. Itu parah sih. Parah SMP. Kenapa enggak tuh. kena? Itu berarti parah gobloknya. Kalau dari sudut Anda. Apa? Tawuran. Parah Mas, aku tuh
temperamen sebenarnya orangnya. Oke, Terus orang tuaku juga temperamen. bukan broken. Oh, broken. Pisah tuh aku SMA kayaknya baru pisah. Bapak sama mama. Oke. Pisah. Tapi dari SD udah berantem. Berantem. Kita kan panas. Berarti kamu sering ngeliatin mama sama mama berantem? Sering. Teriak-teriak dia. Oh, mamamu PS1. Enggak. Bapakmu Winongo. Winongo aja. Bukan gitu. Gimana? Bapakku karena faktor ekonomi. Bapakku teriak-teriak. Aku udah dari dulu udah bilang sama kamu. Aku pernah tuh yang kebangun sampai mas karena bapakku teriak gitu. Aku dari dulu pilih Soeharto gitu. Nah, bundaku Megawati. Jadi ekonominya akhirnya kan agak ini kan gitu. Enggak itu bercanda, Mas. Pokoknya berantem masalah ekonomi, Mas. Tengah malam ngomongin Soeharto sama Megawati. Itu, Mas. Nah, akhirnya begitu keluar rumah tuh temperamen. Oh, tebawa itu ya? Terbawa cari perhatian juga karena di rumah kan nggak dapat perhatian. Oke, kamu nyari perhatian dengan cara? Dengan cara joget-joget di jalan? Enggak dong. Itu goblok. Aku pernah ceburin temanku di sumur mati. Sumur matinya 2 meter buat bercandaan. Namanya Ferry. Temanmu mati? Enggak, sumurnya yang mati. Oh, gara-gara celupin itu sumurnya yang mati? Enggak, sumurnya udah mati dulu. Sumurnya udah mati, ini sumur mati. Oh iya. Dibuat sampah doang. Oh, sumur sudah nggak berfungsi. Ya, kering. Di Surabaya sumur mati. Si Ferry ini karena pendek, aku gendong-gendong, aku coba ceburin situ. Kan takut tuh, lucu tuh. Gitu kan. Lepas, Mas. Lepas, Bro. Tangannya? Iya, lepas. Jadi dia masuk ke sumur itu 2 meter. Dia masuk tangannya dengan di atas gitu. Enggak. Gimana lepas? Dia tangannya masuk. Tanganku sampai sikut sini. Ambil, aku nggak pakai tangan. Agak jadi yang lepas. Enggak dong. Itu. Oh jadi si anak itu jatuh 2 meter. 2 meter, Mas. Kan nggak bisa nolong akunya. Aduh. Dia nangis-nangis. Nah, pas sih. Jadi gambarannya itu sini sumur matinya, ini ruangan BK, ini lapangan. Loh, di sekolah? Di sekolah. Aku tuh demi Allah mau nyari pertolongan buat si Ferry ini. Cuman aku kan edik bola dari dulu. Sret. Ada anak main bola, lupa sama si Ferry. Ikut sepak bola. Ferry-nya ditolongin guru BK. Waktu mau ke kamar mandi kok ada suara orang nangis, masuk. Loh, kok bisa di sini gitu. Udah. Panggil orang tua aku gitu. Dia main bola. Lupa. Kriminal banget kamu. Lucu, Mas. Iya. SD pernah, SD kelas 4. Dikeroyok aku, Mas. Dipukulin ya. Dipukulin sama teman satu kelas. Terus kan nggak terima. Nah, misalnya Mas Gamail sama teman-teman. Aku tapi karena nunduk, aku taunya Mas Gamail yang mukul kan. Yang lain aku nggak. Udah lihat, sudah saking banyaknya kan. Saking banyaknya. Besoknya Mas Gamail nih saya pukulin. Orang tuanya dipanggil. Mas Gamail datang sama orang tuanya, saya dibentak-bentak. Terus saya itu dikeroyok gitu. Nah, kepala sekolah waktu itu tidak objektif. Dia membela yang ada orang tuanya. Karena orang tuanya pemilik yayasan. Bukan. Biasa sih. Kayak FC ya. Bukan. Orang biasa. Terus karena aku tidak punya ruang untuk membela dan membalas, pot satu sekolahan saya tendangin sampai pecah-pecah. SD tuh kelas 4. Jadi bundaku dipanggil, kelas 5 aku dikeluarin. Tapi bundaku beliin pot itu tadi. Yang pecah-pecah berapa di total. Ini duitnya gitu. Aduh. Karena gak ada ruang. Dulu temperamen Mas Gam aku. Temperamen ya? Temperamen aku. Terus yang bacok orang gak kena itu gimana? Itu SMP. Tawuran. Jadi ada mantanku. Sekarang enggak, tawurannya permasalahan gara-gara apa? Nah, aku yang pecundang sebenarnya. Aku punya pacar. Oke. SMP tuh. Oh, sekarang dia ini suaminya polisi. Suami polisi. Ibu Bayangkari. Iya. Kita bersilaturahmi baik. Soalnya. Dan kamu bacok juga. Enggak. Sebelum saya begini udah bolong kepala. Enggak.
Itu sebenarnya kita udah putus, ya ada ikatan. Oke, SMP kan iya, cinta monyet. Dia pacaran sama si Polisi anak sekolah ini. lain. Bukan polisi, anak sekolah lain. Tentara. Bukan. Dikejar terus. ODGJ. Nanti ada yang bonceng begini-begini kok. Enggak dong. Orang biasa berantem. Nah, ini mau tawuran ceritanya sekolah. Oh, kamu sudah manggil temanmu. Iya, saking gede masalahnya sampai tawuran. Nah, bangsatnya aku ketinggalan. Ini pada cabut mundur. Nah, aku kan dikepung. Oh. Untung aku bawa pedang gitu panjang, besi panjang. Ya anu juga. Nah, Senjata tajam gitu senjata ya. tajam. Aku lepas dari dasi gini kan mereka makin maju. Aku Iya. lepas-lepas ada satu yang mau nyerang. Seret gini nggak kena. Untungnya dia menghindar. Tapi bajunya robek. Kan bajunya nggak dikancing. Terus ada ini ya. Mungkin dia ketarik gini kali ya. Iya. Nah, seret tuh robek. Itu yang sudah kamu siapin dari rumah? Jadi kamu asah gitu. Kalau emang di mau asal tawuran nggak, gitu. emang tajam. Oh. Itu punya security sebenarnya. Kamu ambil. Jadi security buat jaga malam. Nah, perumahanku kan lewat security tuh mau tawuran. Kamu lihat tuh. Le, bentar le, pinjam set langsung cabut. Gitu. Itu nggak kena mas, akhirnya. Marah-marah security-nya. Wah, aku mau tawuran juga. Aku security sebelah ini. Gitu. Cewekku dibawa nih. Gitu. Sama masalahnya. Jadi itu sajam dari situ. Situ mas. Terus akhirnya setelah dibacok semua pada ciper kan. Terus duel akhirnya. Udah, Oke. yang ada masalah ya duel mas. Kamu duel? Duel akhirnya. Wih. Duel sama si dia. Selesai nih udah minta maaf. Aku nggak tahu karena dia sempat jatuh dan kan paving tuh. Iya. Tak injek sininya, serat gitu. Kan kita nggak tahu ya, Iya. namanya luka baru kan cuman berdarah-berdarah aja. Besoknya kan tua-tuanya datang minta maaf mas. Gosong-gosong mas ini mas. Luka-luka, luka yang udah kering. Separah ini aku gitu. Ya udah aku maafin gitu. Dia yang minta maaf. Ya udah aku maafin gitu. Aduh. Itu dulu mas. Ngeri juga ya kamu. Ngeri mas. Gokil lah, memang kriminal banget hidupmu. Iya. Bundaku sampai keluar dari tempat kerjanya. Aku SMP tuh. Loh, enggak sebelumnya kerja di mana? Bundaku SPG ini. Rokok? Bukan, SPG. Sampurna. Salah satu supermarket. Apa tuh? Gelael namanya dulu. Supermarket ada di Surabaya. Nah, situ akhirnya keluar. Karena dia daftar Brimob. enggak, kok bisa bundaku daftar Brimob. Brimob harus hitam, siap. Harusnya tentara ya. Aku paksa Brimob. Terus bundaku keluar karena kelas 6 tuh aku bundaku dikasih arahan dari wali kelas bahwa anak ini ke psikotes. Sepertinya anak ini psikolog. Psikotes masuk polisi. Kamu masuk polisi. Aku SD kan pinter. SD SMP. Oh, sebenarnya untuk tematik oke, Mas. Pelajaran-pelajaran itu oke ya. Oke. Cuman itu tadi, makanya aku sampai mau diambil anak sama wali kelasku kelas 6 ini. Dia nggak punya anak. Pengen ngambil aku karena dia tahu potensiku. Aku pernah ditantang, Mas. Jadi kelas 1 sampai kelas 5 kan dikeluarin. Ya. Pindah sekolah lain kelas 6. Nah, otomatis di sana sudah terbentuk organisasi ranking 1 2 3 dong. Iya dong. Nah, yang ranking pertama selalu tuh Januar. Pinter banget anaknya. Oke. Suatu ketika ulangan PPKN atau apa, guruku yang Bu Susi tadi bilang, kamu kalau nilaimu lebih tinggi dari Januar, ibu punya coklat, dibeli Silver Queen. Oh. Bisa nggak? Berani bu? Gitu. Saya ngerjain, ya udah aku sampai ditaruh depan biar fair. Januar di bangku sendiri, aku bangku sendiri gitu. Duel. Ya biar nggak saling nyontek kan. Duelnya positif ini ya kan? Positif. Keluar hasilnya nilaiku 98. Wih, Januar. Kan masih ada 100 kan, kalau bener semua 100 kan. Ya 98 gitu. Wah jangan bangga gitu kata teman-temanku. Januar tuh dari dulu pinter. Januar 95. Selisih 3 ya. Akhirnya dikasih coklat sama Bu Susi. Terus dia tahu dari situ. Bundaku suruh bu, ini bawa ke psikolog. Kayaknya dia jenius tapi
larinya ke gerak. Oke, Gitu, ke atas. emosi. Kayak gitu. Beneran psikolog Beneran dibawa Mas, dibawa beneran. Dan itu bundaku juga baru nemu IQ-ku itu 121 atau 119. Pintar kamu. Di atas rata-rata orang Indonesia Mas. Anjay. Wih, 119. Albert Einstein. Enggak. Albert Einstein berapa? B.J. Habibie 200 apa ya? Orang tetanggaku 200 setruk. Itu darahnya apa? Diabetes. Ya, lebih ke darah itu, beda. Terus dari situ bundaku kayak sadar. Oh, pintar ini. Aku terlalu sibuk bertengkar dengan suamiku Sehingga dia tidak termonitor. ya. Nah, akhirnya resign sampai Mas. Jadi SMP pertengahan tuh dari kelas 1 bundaku udah nganterin aku masuk kelas, bundaku masuk ruang BK. Ngobrol sama guru BK. Jadi guru BK. Enggak jadi guru BK, ngobrol Mas. Security. Enggak, bukan. Jadi ngapain ngobrol? Ya ngobrol, ntar tiba-tiba ada laporan, Bu anaknya berantem di kantin. Datang. Orang tuanya panggil, loh saya sudah di sini. Itu beneran. Ada bunda saya masih Mas. Bunda saya beneran itu. Jadi yang betul-betul dijagain sama mamamu. Iya, di ruang BK karena nggak pernah datang. Percuma kalau mau manggil bunda saya kesusahan datang karena kan Ya, kerja. jarak juga. Ya perlu waktu lah. Kalau misalnya mamamu di situ, ya kan, cepet. Cepet. Panggil orang tuanya, saya di sini. Nah, udah langsung. Nggak malu kamu, Bir? Apa? Tiba-tiba mamamu nongol gitu nggak malu? Enggak, aku nggak pernah malu. Kalau masalah orang tua nggak pernah malu aku. Ada mamanya gitu. Biasanya kan gitu anak-anak. Tapi nggak ada masalah. Kamu berapa saudara sih? 2. Satunya Cewek, cewek, narkoba Mbakku. juga. Enggak. Enggak ya. Kami berdua tuh, bapaknya bundaku tuh kiai. Oh, Kiai di desa kecil di Krebet, NU. Krebet tuh Ya, Caruban tuh sebelumnya tahu. Madiun. Iya, ya oke. kan? Ya. Nah, di desa itu kiai. Nah, jadi anaknya bundaku ini contoh yang paling bagus. Satu yang benar-benar cucunya kiai yang nurun ilmunya, Iya. satu yang melawan Ya, ajaran aneh, kiai. Iblis, setan gitu. Yin and yang. Tidak pernah bersatu. Alkohol gitu-gitu. Sekarang tato gitu-gitu. Iya kan aku kenal kamu kan enggak punya tato. Nggak punya tato. Terus kenapa kamu memutuskan bertato ini? Ini karena Tuntutan konten. nggak ada konten yang nuntut. Mana ada konten nuntut. Biar dibilang bad boy. Enggak juga. Kalau keimanan saya kuat ya mending nggak konten saya kalau dituntut konten. Ini Suami lebih istri. ke enggak juga sih, lebih ke kebebasan kali ya. Karena istriku kan sempet aku tersiksa ke insecurean istriku. Oke. Sampai hampir bunuh diri dia. Sampai Iya, saya iya. punya penyakit GERD. Kamu? Kamu yang punya? Punya nih GERD, Mas. Mah. Tapi GERD. iya GERD tuh katup yang udah nggak Benar. bisa nutup. Iya, itu kan ada beberapa faktor lah. Penyebabnya apa kamu? Stres. Oh, Iya, depresi. Depresi mungkin. Iya, kenanya dari situ. Sampai aku mengerti bahwa baru di usia yang saat istriku insecure tuh, aku baru merasakan kesendirian itu begitu menyenangkan. Jadi aku kan aku kan seminggu sekali ke Diri Mas Gam, bawa driver. Iya. Pernah aku sendiri, nyetirin sendiri karena aku pengen sendiri aja. Enak loh, ngobrol sendiri, aku bikin imajinasi sendiri. Aku jadi talk show gitu, aku jadi pembawa acaranya. Firza, apa kabar? Aku jadi Firza yang ditanya, sehat alhamdulillah. Akhir-akhir ini sibuk apa? Aku jawab cerita gitu. Kita kan nyetir mobil. Oh iya. Jadi kayak bipolar gitu kamu ya? Enggak, tapi enggak bipolar. Punya kepribadian dua gitu. Di imajinasi aja. Imajinasi. Ya, aku pernah juga masalahnya. Iya kan? Iya, aku pernah kena GERD juga. Hah? Enggak, maksudku yang tadi depresinya. Depresi ya. Iya makanya itu. Kenapa GERD-nya yang difokusin? Jadi aku pernah itu karena gara-gara sakit kepala. Oke. Aku punya migrain yang parah banget. Jadi pernah aku kena migrain sakit selama seminggu itu sakit.
Nggak bisa bangun. Nggak bisa bangun, bawa ke dokter. Dokter, aku dirawat hampir 2 minggu. Dikasih minum obat sembuh. Tapi efek dari itu, aku nggak bisa fokus. Halu. Iya, halu. Wah, anjir. Iya, jadi aku nggak bisa ingat namamu. Oh iya? Iya, nama orang itu sampai lupa. PIN ATM lupa. Anjing. Jadi aku masukin ATM itu bener-bener, berapa? Lupa sama sekali. Bener. Hilang. Hilang. Dampaknya sampai sekarang. Aku nggak bisa menghadapin 2 permasalahan yang berdatang bersamaan. Oh ya, satu-satu. Iya, kalau dulu. Multitasking. Iya, nggak bisa. Nggak tahu kenapa ya gitu. Ya mungkin udah rusak, Mas. Udah rusak. Narkoba kan juga nyerangnya situ. Iya. Jadi juga sampai kamu juga kayak gitu halu-halu juga sempat. Mungkin ya, mungkin. Tapi yang aku ke Kediri itu nggak halu. Memang aku yang merencanakan Iya, itu. oke. Kalau halu kan kita nggak berencana, tiba-tiba situasinya gitu. Terus kamu bilang sampai mau bunuh diri, kamunya mau loncat. Istri 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 stres. stres. Ikut stres juga. Bukan ikut stres, jadi istriku tuh karena aku cabut dari Telkomsel, Iya. fokus di konten tuh kan banyak perempuan apa gitu. Oh, segala iya, macam. iya. Dia takut itu, dia akan gemuk badannya apa. Padahal Oh, makanya aku sempat kan aku follow istrimu juga, kayak istrimu yang program diet, terus nggak makan, cuma ngemil tusuk sate gitu ya, kan. enggak, Mas, sakit kerongkongan. Kok tusuk sate sih dicemilin? Oke. Sempat di salah satu hotel tuh udah berdiri di balkon. Aduh. Dia. Nangis ya. Untungnya aku dengar kok ada suara orang nangis. Langsung lompat aku tarik. Tarik, kamu yang lompat. Enggak. Aku tarik, aku tutup pintunya. Terus Oke. aku lihat ke bawah. Apa yang kamu lihat? Aspalnya cuma 1 meter. Mungkin istriku nangis dari situ ya. Ternyata nggak tinggi. Gitu. Enggak, itu tinggi banget tuh, bercanda. Itu. Akhirnya aku mukulin kepala tuh karena saking keselnya sama dia. Oh. Tapi makin kesini udah luar biasa. Dia udah nemu treatment diet yang bagus. Kan turun banyak kan. Iya, benar-benar. Banyak utang aja. Dia tuh banyak utang aja. GERD-nya yang nambah itu, Bro. Gitu, Mas Yang. Oh gitu. Itu kamu sampai bisa menahan arogansimu itu, Dari stand up. temperamen itu Stand up. stand up ya? Stand up. Oh, memang luar biasa memang stand up ya. Stand up tuh gimana kita bisa memaafkan diri sendiri. Kita bisa memaafkan kesalahan di masa lalu. Itu Iya, bercerita itu memang lewat benar. komedi. Iya, benar aku juga setuju. itu akhirnya bisa. Dan gini, Fir, ini kan konten interogasi. Aku cuma mau masalah narkobamu itu sampai dengan titik ini itu tidak bisa dihukum. Karena kamu sudah sembuh kan, Ya, benar. dan tidak mengulangi. Jadi kita polisi tidak akan bisa menangkap. Wah, itu. Iya. Di tes urin sekarang berani sih. Iya. Cuman lagi gak bawa kontol nih, gimana ya? Tapi yang tadi percobaan untuk pembunuhan, ngebacok, dan kamu sudah merencanakan, itu bisa dituntut lagi. Ada lagi. Iya, Hukumnya ada. bisa asal orangnya itu memang mau lapor. Delik aduan gimana? Ya karena itu masuk pidana murni. Apa dibunuh sekalian? Biar nggak lapor. Itu dia, Pirsa Tegi ya, Fir ya. Makasih ya, Jam. Terima kasih.